Hai guys, balik lagi sama aku Sera di channel buat kumpulin tugasku. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang bahasa baku gaya digital. Nah, di sini tuh kita bakal ngebahas tentang bahasa baku di media sosial. Nah, media sosial itu tuh kayak panggung besar, jadi siapapun bisa bicara, siapapun bisa dengar. Nah, tapi pernahkah kalian sadar kalau cara kita menulis ini bisa menentukan bagaimana cara orang menilai kita? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang kenapa bahasa baku itu tetap penting, bahkan di dunia yang penuh emoji, singkatan, dan kata LOL. Nah, kita langsung aja lanjut ke slide yang pertama. Nah, di sini ada contoh bahasa baku dan tidak baku. Nah, di sini itu bahasa baku itu adalah bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah dan tata bahasa ejaan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan bahasa tidak baku itu sering dipakai dalam obrolan santai, seperti chat dengan teman. Nah, jadi bukan berarti yang nggak baku itu salah, hanya saja yang gak baku ini tidak cocok untuk semua konteks. Nah, jadi bahasa baku itu ibarat pakaian resmi. Nah, kalau kamu datang ke wawancara kerja, masa pakainya baju piyama? Nah, begitu juga dengan bahasa, pilih gaya sesuai dengan tempatnya. Nah, ini ada contohnya ya. Kita bisa lihat kayak bahasa nggak bakunya, besok gaskeun aja ya. Nah, bahasa bakunya, besok kita lanjutkan ya. Nah, kita langsung aja ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada fenomena bahasa tidak baku di media sosial. Nah, jadi media sosial ini mendorong kita untuk menulis cepat, spontan, dan penuh ekspresi. Sayangnya, dalam kecepatan itu kita sering kehilangan kejelasan dan sopan santun. Nah, tidak masalah jika bercanda dengan teman, tapi kalau kamu menulis caption edukatif, promosi produk, atau komentar di akun resmi, bahasa baku justru memberi kesan profesional dan cerdas. Jadi nanti bakal banyak deh yang mau beli, jadi kayak, wah ini profilnya profesional sekali ya, gitu. Nah, ini nih ada contoh fenomena bahasa tidak baku di media sosial. Jadi ada contohnya kayak, bro belum pernah post anime Naruto sepertinya, duh aku sih tim mbaknya. Nah, kita langsung aja ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada mengapa bahasa baku penting di media sosial. Jadi, ada 3 alasan utama kenapa bahasa baku harus tetap relevan. Nah, jadi yang pertama ini menunjukkan sikap cerdas dan terdidik. Orang yang berbahasa baik biasanya juga berpikir dengan baik. Nah, yang kedua ini ada menjaga sopan santun digital. Bahasa baku biasanya membantu kita untuk menghargai pembaca tanpa perlu mengenalnya. Nah, yang ketiga, memudahkan komunikasi lintas daerah. Bahasa baku bisa membuat pesanmu dipahami oleh semua orang, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalimat sederhana seperti terima kasih sudah mendukung terdengar lebih tulus kan daripada makasih cuy udah bantu gua. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia tips penggunaan bahasa baku. Nah, jadi supaya terbiasa, coba kalian lakukan hal-hal kecil ini. Yang pertama, gunakan fitur pemeriksa ejaan di ponsel kalian. Nah, yang kedua, bisa baca caption 2 kali sebelum diunggah. Yang ketiga, biasakan menulis dengan struktur yang jelas, subjek, predikat, dan objek. Nah, yang paling penting gunakan bahasa sesuai tujuan. Nah, habis itu, yang kelima, kita bisa kalau sedang membuat konten edukatif atau opini publik, gunakan bahasa baku. Nah, yang terakhir, kalau sedang bercanda di grup teman, santai aja, asal tetap sopan. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Wah, ini ada kata-kata bagus nih. Bahasa membentuk cara kita berpikir dan menentukan apa yang dapat kita pikirkan.
dari Benjamin Lee Whorf. Nah, jadi media sosial ini tidak hanya tentang apa yang kita unggah, tapi juga bagaimana kita menulisnya. Gunakan bahasa baku bukan untuk terlihat kaku, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai pembaca dan dirimu sendiri. Nah, jadi itu dulu guys. Sudah sampai sini dulu ya. Makasih udah dateng dan lihat video-videoku yang lain. Boleh-boleh subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.